kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kurang lebih 5 tahun berjuang demi timnas Indonesia, reaksi Sintayong usai dipecat. Ketum PSSI beri alasan di luar dugaan. PSSI siap umumkan pelatih pengganti Sintayong, nama Patrick Kluivert muncul ke permukaan. Reaksi sedih dan haru JIJ usai Sintayong resmi dipecat PSSI dari timnas Indonesia. Gagal juara Piala AFF, reaksi sedih Madampang usai Thailand dipermalukan Vietnam di kandang sendiri. Raih gelar juara, penyerang naturalisasi timnas Vietnam Rafaelson jadi korban mengerikan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan kini datang untuk sepak bola Indonesia. Ya, hal ini lantaran kerjasama antara Sintayong dan timnas Indonesia resmi berakhir. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir siang tadi. Sebelumnya, rumor tersebut muncul karena Ketum PSSI ingin ada sosok baru dan sesuai dengan karakteristik skuad Garuda. Sosok yang berpengalaman di Eropa akan segera diumumkan oleh PSSI. Erick Thohir menjelaskan keputusan yang diambil sudah didiskusikan dengan matang. Menurutnya proses evaluasi tersebut sudah dilakukan sejak 1,5 tahun lalu, tepatnya saat dia mengambil alih posisi Ketua Umum PSSI. Meski begitu, Erick Thohir juga tetap memberikan apresiasi kepada Sintayong yang sudah berjuang keras demi lambang Garuda di dada. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan timnas. Kalau dilihat PSSI 1,5 tahun terakhir mempunyai program konsisten, kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Sintayong selama ini. Hubungan saya sangat baik, kita lakukan program yang disepakati, ungkap Erick Thohir. Evaluasi kepada Sintayong dilakukan demi membuat kemajuan di timnas Indonesia. Menurutnya perlu ada sosok baru yang memiliki taktik lebih baik dan cocok dengan gaya bermain timnas Indonesia. Tentunya Erick Thohir sudah membahas ini dengan semua pihak, terutama dengan Sintayong. Erick Thohir juga menjelaskan Ketua Badan Tim Nasional sudah bertemu dengan Coach Sintayong. Keputusan ini diterima oleh Sintayong dengan baik dan dia paham dengan situasi ini. Tentunya PSSI menilai bahwa mantan pelatih Korea Selatan tersebut sudah berjuang maksimal demi skuad Garuda. Pak Sumarji sudah bertemu Sintayong dan sudah terima surat menyuratnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih, jelas Erick Thohir. Sebagaimana yang diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa federasi resmi memutus kontrak dengan Sintayong di timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia mencatat sejumlah prestasi bersejarah. Salah satunya adalah membawa skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun penampilan tim nasional Indonesia tidak konsisten di beberapa turnamen terakhir, termasuk kegagalan di Piala AFF 2024, menjadi salah satu alasan PSSI melakukan evaluasi dan akhirnya memutuskan untuk mengganti pelatih. Dengan berakhirnya era Sintayong, harapan kini tertuju pada pelatih baru yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. PSSI juga berharap perubahan ini akan menjadi awal baru untuk mengembangkan sepak bola nasional secara lebih komprehensif. Erick Thohir juga mengkonfirmasi bahwa PSSI telah memiliki pengganti Sintayong. Sosok pelatih baru ini akan diumumkan kepada publik pada 12 Januari mendatang. Kami sudah memiliki calonnya dan kami akan undang media pada 12 Januari 2025, kurang lebih jam 4 sore. Kalau ada tanya jawab langsung dengan pelatih pengganti, ungkap Erick Thohir. Usai pernyataan Ketua Umum PSSI tersebut, nama Patrick Kluivert dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat pelatih timnas Indonesia yang baru. Hal ini pertama kali dibocorkan pengamat sepak bola Virgi Idris di Twitter. Dia memberikan bocoran bahwa nantinya pelatih timnas Indonesia adalah mantan pemain timnas Belanda dan berposisi sebagai striker. Unggahan di Twitter tersebut kemudian menjadi perdebatan hangat di kalangan netizen. Bahkan ada lebih dari 700 balasan termasuk prediksi sosok pelatih yang dimaksud. Dengan kriteria tersebut, netizen kemudian mengerucut pada satu nama, yakni Patrick Kluivert. Kluivert memiliki caps bersama timnas Belanda dalam 79 pertandingan dan menciptakan 40 gol. Saat bermain, dia merupakan striker bagi The Orange dan merupakan salah satu sosok yang cukup melegenda saat berkarir.
Namun karirnya sebagai pelatih tidak secemerlang saat menjadi pemain. Dia baru saja didepak dari tim kasta pertama Liga Turki pada bulan Desember lalu dan baru bertugas selama 6 bulan. Saat ini Clippers berstatus tanpa klub sejak bulan Desember tahun lalu. Pengalamannya memimpin timnas terjadi saat dia menjadi pelatih interim timnas Curaçao. Bersama Curaçao dia mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. Kapten Timnas Indonesia JIJS memberikan tanggapannya atas keputusan PSSI memutus kerjasama dengan Sintayong sebagai pelatih kepala. Dalam pesannya, bek Venezia FC itu mengucapkan rasa terima kasih kepada Sintayong atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini di tim nasional Indonesia. JIJS juga menyatakan keyakinan bahwa keputusan PSSI diambil demi kepentingan bangsa dan lambang Garuda di dada. Coach Sintayong, terima kasih untuk kenangan yang telah kita buat bersama timnas. Kita telah menorehkan sejarah bersama dan saya sangat menghargai setiap momen yang kita jalani. Meskipun dunia ini keras, saya percaya bahwa federasi akan selalu membuat keputusan yang didasarkan pada kepentingan negara. Mari kita tetap bersama dan berjuang untuk mimpi kita Garuda, ungkap JIJS. Pesan tersebut mencerminkan sikap dewasa JIJS dalam menerima keputusan yang sulit, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk terus berjuang demi mimpi besar timnas Indonesia. Sebagai salah satu pilar penting di lini belakang tim nasional Indonesia, JIJS menjadi saksi perjalanan Sintayong dalam membentuk skuad Garuda menjadi tim yang lebih kompetitif. Namun, ia juga memahami bahwa sepak bola adalah dunia yang dinamis, di mana perubahan terkadang diperlukan demi kemajuan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand yakni Ma Dampang secara langsung meminta maaf usai skuad Thailand gagal merebut juara Piala AFF 2024. Di ajang tersebut Thailand kalah agregat 3-5 lawan Vietnam di final Piala AFF 2024. Pada leg pertama, Thailand kalah 1-2 dari Vietnam. Kemudian pada leg kedua final Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Raja Manggala, Thailand kembali menelan kekalahan 2-3. Mohon maaf bahwa tahun ini Thailand baru bisa menjadi runner-up Piala AFF. Terima kasih kepada semua klub yang telah mengirim pemain. Terima kasih juga kepada para pemain, staf, pelatih, dan semua supporter Thailand selama 1 bulan ini, ungkap Ma Dampang. Meskipun begitu, dalam rilisnya Pat menjelaskan bahwa mereka melihat adanya potensi bagus dari tim Thailand di bawah asuhan pelatih Masa Tadaisi. Nasib sial harus dialami oleh penyerang timnas Vietnam Raphael Son alias Nguyen Quang Son. Ya, Raphael Son menderita patah tulang kaki kanannya kala membela Vietnam melawan Thailand di final leg kedua ASEAN Cup atau Piala AFF 2024. Melalui tayangan video yang beredar luas di media sosial, ia mengalami salah posisi jatuh yang menyebabkan tulang kaki kanannya patah setelah mengoper bola. Ia pun terlihat berteriak kesakitan akibat hal tersebut. Raphael Son harus ditandu keluar dan digantikan oleh Nguyen Tin Linh pada menit ke-34. Meskipun begitu, kemenangan Vietnam atas Thailand menambah torehan Vietnam dalam menjuarai Piala AFF. Kini mereka membukukan 3 gelar juara dengan rincian 2008, 2018, dan 2024. Namun sayang, gelar juara yang mereka raih sekaligus menjadi ajang perpisahan dengan Raphael Son untuk sementara waktu. Hal ini lantaran cedera patah tulang, butuh waktu yang cukup lama untuk kembali lagi ke lapangan.